jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema mental sehat dalam Islam. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah membahas sama guru-guru kita ya, banyak ternyata amalan-amalan yang harus kita sering lakukan nih pada saat kita lagi gak dapat kerjaan, pada saat anak muda lagi jatuh mentalnya mungkin. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada orang yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Terutama buat para laki-laki ataupun perempuan. Karena sekarang KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga, itu bukan cuma perempuan doang, laki-laki juga bisa kena. Bisa laki-laki. Nah, ini kadang-kadang bikin mental tuh down, sampai trauma akibatnya. Nah, ini apa yang harus diamalkan nih supaya kita bisa bangkit lagi ya, supaya bisa menjalani hidup ini dengan begitu indah lah istilahnya, Masya Allah. Silakan guru kita Habib Usman untuk penjelasannya, tafadhol. Afwan Bang Fadli, Siap. Afwan Ustadz Maulana, Afwan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara untuk membangkitkan dan menguatkan mental daripada trauma KDRT adalah lebih dia mendekatkan dirinya terhadap keluarganya. Dan jangan dia menutup diri ketika dia dipukulin, digebugin dan lain sebagainya. Dia mengasingkan diri, dia stres. Akhirnya apa? Tidak tercurahkan, tidak tertuangkan daripada kalimat-kalimatnya yang ada di unek-uneknya, akhirnya stres sendiri. Ceritain sama keluarganya, mudah-mudahan ada solusi untuk kedepannya. Dan juga kita harus mengerti dan memahami istri yang nusus itu ada tahapannya. Gak main digebugin. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusutnya atau kurang ajarnya atau dia wanita yang ngelawan dan lain sebagainya, maka nasihatilah mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Gak bisa dinasehatin, pisahkan daripada tempat tidurnya. Dan kalau misalkan itu pukullah dengan pukulan kasih sayang, bukan dipukul dengan cara yang seperti itu, gak boleh. Kemudian jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan dia. Karena apa? Membahayakan baginya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan juga wala tadrib wajha wala tukabbih. Jelas bahwasanya jangan dipukul mukanya, gak boleh. Ini adalah salah satu hal yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, apalagi dijelek-jelekin. Udah dipukul, dijelek-jelekin, diceritain, wah ini gak benar. Summa na'udzubillah. Dan pukulannya juga bukan pukulan yang membekas, yakni pukulan yang kasih sayang ataupun yang tidak membahayakannya. Contoh gimana, Bib? Gini. Contoh. Gitu. Oh gitu. Tapi emosional. Gitu. Dasar. Gitu ya. Iya. Tapi gak sakit gitu. Iya. Atau Aduh. Jadi pelan-pelan. Kayak saya pemain bola, aduh disakit gitu ya. Sampai jatuh. Acting habis itu. Iya, diving. Nah intinya adalah ingat, perempuan adalah pengingat. Dan selalu ngingat seumur hidup. Baiknya diingat, buruknya apalagi. Sampai mati diingat sama itu perempuan. Jadi harus berkata-kata baik-baik. Dengan kalimat yang baik-baik, jangan kasar, jangan garang, jangan melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap perempuan tersebut. Wanita itu pengingat sampai mati. Dan ada doanya nih, kita berharap keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min A'udzubika jahdil bala min jahdil bala wa darakis syaqa wa darakis syaqa wa su'il qadha wa su'il qadha wa syamatatil a'da. wa syamatatil a'da. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala ataupun wabah ataupun bencana yang tertimpa di dalamnya kesengsaraan, keburukan daripada qadha dan takdirmu ya Allah, dan kegembiraan para musuh. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami untuk menuju sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rahman ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah ya. Kita akan kembali melihat sebuah video tayangan lagi nih. Tentang contoh sikap orang tua yang suka membanding-bandingkan anaknya. Ini dia tayangannya.
kita kok nonton tayangannya kita yang emosi ya. Ini kok ada orang tua macam gini nih ya kan. Astagfirullahaladzim. Saya punya anak 5, ya Allah alhamdulillah semuanya saya kasih rata sayangnya. Masya Allah astagfirullahaladzim. Tapi gini nih ya yang namanya orang tua mungkin ya nggak separah seperti tadi tayangan. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar juga sih ya namanya anak-anak ini pengennya tuh perhatiannya mungkin lebih. Pada saat kita sedang memperhatikan adiknya, kakaknya yang sedang sakit, yang satu mungkin cemburu. Mungkin ada nggak sih caranya dalam Islam untuk menguatkan mental nih Ustaz Syam ya. Seorang anak yang dalam keluarganya ini mendapatkan sikap seolah-olah merasa dibanding-bandingkan dengan keluarganya atau mungkin dengan adik kakaknya. Mohon izin penjelasannya. Karena Ustaz Syam juga keluarganya banyak ini. Dia dibandingkan terus. 5 juga bersaudara. Guru Ustaz Maulana Wisman Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin waktu kecil kami merasa dibandingkan, tapi pas dewasa ya udah mulai berpikir gitu ya. Alhamdulillah ya udah Alhamdulillah. ngerti. Karena ternyata membanding-bandingkan itu adalah ya manusiawi, sifat manusiawi. Coba deh teman-teman nih, kalau mau beli handphone, pasti teman-teman lihat review antara versus ini, merek ini, lawan ini. Itu kita membandingkan dulu. Ada orang mau beli mobil, dia pasti nyobain antara ini dan ini. Ya Habib Usman mau beli sepatu itu sampai video call. Ini mau yang ini apa yang ini, beli ini Luar apa ini biasa. gitu. Iya. Iya, Habib Usman Video call bandingkan Ustaz dulu Syam? gitu. Oh, luar iya biasa. dong. Kok nggak video call ke saya ya? Subhanallah. Jadi ternyata kita tuh kalau mau memilih manusiawi banget gitu membanding-bandingkan antara ini dan ini, pilih ini atau ini, antara ini dan ini. Cuman terasa kadangkala kita nggak sengaja sampai menyakiti perasaan anak. Maka termasuk daripada kezaliman orang tua bahkan disebutkan penganiayaan jiwa atau penganiayaan psikis adalah membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Apalagi dibandingkannya dengan anak tetangga. Kalau dibandingkannya dengan saudara ya masih kayak seperti oh ini kan saudara saya nggak apa-apa lah dia lebih sukses daripada saya. Tapi kalau udah dibandingkan dengan anak tetangga, dibandingkan dengan anak orang lain, sepupu sendiri, maka subhanallah biasanya terasa di hati kita. Bagaimana cara menguatkan diri supaya kita lebih kuat lagi mentalnya menghadapi orang tua yang membandingkannya. Yang pertama adalah sadari bahwasanya untuk orang tua tanpa bermaksud menggurui pun mengajari itu adalah dosa dan itu adalah kezaliman karena Rasulullah SAW tidak mau menjadi saksi terhadap orang tua yang mau memberikan hadiah kepada anaknya namun gak rata, gak adil. Rasulullah SAW tidak mau menjadi saksinya dan Rasulullah juga mengingatkan, Sayyidina Umar bin Khattab juga mengingatkan bahwasanya jangan pernah membanding-bandingkan seorang anak dengan anak yang lainnya. Namun ini sebagai anak, bagaimana kita supaya kuat? Yang pertama, percaya kemampuan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang namanya memberikan kita kelebihan masing-masing. Dan Allah katakan begini dalam surah Al-Isra, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan semua anak cucu Adam. Jadi kita ini sudah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Semua anak cucu Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara Allah memuliakan kita tuh beda-beda kelebihannya. Ada yang pintar menghitung, ada yang pintar sejarah, ada yang pintar menghafal, ada yang nggak kuat menghafal tapi cepat paham. Maka subhanallah beda-beda masing-masing daripada kita. Cuma terkadang orang tua juga lupa. Mungkin anak yang pertama kejurusannya ini dia pengen anak yang kedua juga seperti itu. Padahal berbeda daripada masing-masing. Ada doanya supaya hati kita yang tenang ya. Jadi kita yang sebagai anak yang tenang. Urusan orang tua membandingkan yang penting mereka sudah sadar bahwa itu adalah dosa yaitu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita supaya kita sebagai anak menjadi tenang. Baca doa yang sering dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Ya Allahumma ya muqallibal qulub Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi Tsabbit qalbi ala dinik. ala dinik. Biasanya guru-guru kita juga menyambungnya wa ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati ya. Terkadang kita kesel sama orang tua, terkadang kita sayang sama orang tua gitu ya. Teguhkan hati kami di atas agamamu. Masya Artinya Allah. kita melakukan, mengejar prestasi hanya karena Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Cuma Mas pertanyaan Fadli. saya tadi, kenapa Apa tuh? nelfonnya ke Ustaz Syam? Oh saya lagi mikir-mikir, kalau Ustaz Syam nggak minta beliin. Kalau dia nelfon ke saya minta beliin juga pasti. Sepatunya sama Habib Usman. Ya, buat jamaah Islamitin yang ada di rumah ya. Yang sudah mengirimkan pertanyaan dari tadi ini Masya Allah minta pengen dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari hamba Allah.
Assalamualaikum Ustadz Ustazah, mohon nama saya disamarkan. Alhamdulillah sudah diganti hamba Allah. Gimana saya harus menyembuhkan mental anak saya Ustadz? Anak saya trauma karena sering mendapat kekerasan dari suami saya. Saya pun sekarang kabur dari rumah dan mengungsi ke rumah ibu saya. Karena saya takut anak saya mentalnya jadi terganggu Ustadz. Apakah saya salah lari tanpa izin dari rumah? Karena demi menyelamatkan anak saya Ustadz. Wah ini Ustadz Maulana nih yang cocok jawab nih. Silakan Ustadz Maulana. Begini. Iya. Apa tuh artinya? Ya loncat gitu. Oh loncat ya. Meninggalkan rumah karena perempuan itu kan wakar nabi buyutikum, perempuan itu bagusnya di rumah, dan ketika wanita itu meninggalkan rumah maka hilanglah haknya dalam rumah itu. Jadi sebaiknya wanita tidak meninggalkan rumah, tapi dalam posisi seperti ini untuk menyelamatkan, tapi sebaiknya harusnya bersabar dulu. Bersabar dan berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, lihat dulu, karena kenapa bisa suami seperti itu? Cari tahu apa sebabnya. Kenapa bisa seperti itu? Lalu sebaiknya balas dengan kebaikan. Karena sepanjang dia adalah suami, sepanjang itu tetap ada yang namanya pengabdian kepada suami dalam artian ketaatan terhadap suami. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ya mudah-mudahan bisa menenangkan hati. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ya masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apakah gangguan mental pada diri seseorang bisa terjadi karena sering bermain dan terlalu percaya pada yang gaib? Karena kebetulan paman saya jadi mentalnya terganggu, jadi kalau di rumah dia suka ngomong sendiri. Terus tiba-tiba kesurupan. Dan yang masuk ke tubuhnya itu jin yang beda-beda. Apakah golongan jin juga bisa merusak mental orang? Saya sering banget ngomong sendiri, tapi nggak hafal. Maksudnya nggak hafal, iya nggak hafal skrip. Ustaz Syam, tolong dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata memurnikan akidah atau memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu di antara banyak cara untuk menyembuhkan mental kita. Dan ini adalah cara yang paling utama. Kapan kita nggak percaya lagi sama Allah, nggak percaya lagi sama Tuhan, melenceng keyakinan kita, disitulah mental kita berarti sudah rusak ya. Dalam agama kita diajarkan demikian. Maka perbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang merusak hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan hal-hal yang seperti itu. Percaya kepada yang gaib wajib kita percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, orang-orang yang percaya, beriman kepada yang gaib. Ya, yang gaib itu banyak, malaikat juga gaib ya. Sesuatu yang tidak kita lihat, surga, neraka, pahala, dosa itu semuanya. Namun percaya beriman, bukan percaya untuk yang namanya menuhankan mereka. Maka subhanallah hindari hal-hal yang demikian. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas jawabannya. Masya Allah, terima kasih ya. Sekarang kita ada berangkat dari pertanyaan dan ini sering banget masuk di Islam itu indah nih Bib nih. Bagaimana agar seorang menantu ini bisa memiliki mental yang kuat serta mental yang sehat karena sering diperlakukan oleh mertuanya, suka dinyinyirin. Nah, ini mertua nyinyir ini mungkin banyak versi zaman sekarang ini. Kadang-kadang juga menantunya minta dinyinyirin, kita nggak tahu juga ya kan. Nah gimana nih Habib penjelasannya? Ini menarik nih, menantu-menantu dan mertua-mertua yang ada di rumah ngumpul semuanya. Suruh ngumpul? Duduk biar tenang dan akur. Oh. Kita nonton setelah yang satu ini. Iya. Jadi kita lihat ya siapa yang benar siapa yang salah. Betul. Oh ya oke kalau gitu Kumpulin buat jamaah yang ada di rumah nih. Ya jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.